alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Maaf Pak Wahid, itu berisik sekali. Bagaimana Pak Wahid? Suaranya sampai nggak terdengar. Pak Wahid di mana? Pak Wahid. Pak Wahid. Pak Wahid. Pak Wahid. Pak Wahid itu Wahid ya. Setting, Mbak. Lagi setting. Suaranya nggak terdengar, itu terlalu banyak suara yang berisik. Suaranya ini noise. Yeah. Berisik. Yeah. Sehat. Halo, tes, ya. Apa kesedaan nih, Kang, ya? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa panjatkan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita juga bisa melaksanakan thalabul ilmi, menuntut ilmu yang merupakan kewajiban kita yang lain. Bisa kedengaran, Bu? Jelas. Ini jelas, tapi suara masih itu sing Zoom. Sakit. Suaranya jelas, tapi berisik sekali. Suaranya jelas, tapi berisiknya juga jelas. Berisik, ya. Ya, kesedaan mungkin Pak. Pak anak apa yang di masjid itu? Eta saniki. Halo. Pendengar ya. Makin jelas suaranya ya. Itu jangan dekat-dekat aja Pak. Di sana aja mungkin ya. Di luar. Di luar kawan. Oke. Kok kayak suaranya jelas dari materinya hilang. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya yang hari ini bisa menghadiri maupun langsung maupun lewat Zoom, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini bertepatan ini dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Ini bulan Maulid apa bulan Rabiul Awal, Pak? Rabiul Awal ya. Bulan Rabiul Awal di beberapa tempat di belahan dunia semuanya melaksanakan ataupun peringati kelahiran akhirul zaman, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak cara, banyak metode di dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi barangkali Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui bersama, mengapa kemudian peringatan Maulid Nabi ini sekarang menjadi membudaya di masyarakat Islam. Kalau ditanyakan apakah zaman Nabi ada, tidak ada. Karena peringatan Maulid Nabi ini muncul pada abad ke-7
Masehi, Pak. Jadi jauh setelah Nabi Muhammad SAW. Tepatnya adalah awal mula dari Maulid Nabi ini adalah ketika umat Islam saat itu terjadi namanya perang salib. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar perang salib, perang terdahsyat, ya. Karena perang salib itu perang yang dilakukan tidak hanya bertahun-tahun, jadi puluhan tahun bahkan sampai hampir berabad, ya, Pak. Jadi silih berganti, menang kalah, memperebutkan apa? Memperebutkan Masjidil Aqsa di Palestina itu. Nah, saat itu umat Islam mengalami masa-masa kesuraman. Jadi ketika perang salib itu mengalami kekalahan di beberapa medan pertempuran. Kemudian termasuk juga Masjidil Aqsa dikuasai oleh kaum Nasrani. Mengapa saat itu umat Nasrani mengalami kemenangan di mana-mana? Nah, ini awal mula Maulid Nabi. Ternyata setelah diselidiki, itu adalah zaman Sultan Mudafar. Kalau panglima yang terkenal adalah Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata dalam satu penelitian setelah sebarlah telik sandi, kalau dalam orang Indonesia kan telik sandi. Ternyata perang umat salibis ini, kaum Kristiani ini, mereka ini semangat perangnya tinggi karena mereka senantiasa memperingati kelahiran Yesus Kristus. Jadi mereka mengadakan perayaan, kemudian memperingati peringatan Yesus ini secara besar-besaran. Dan ini membangkitkan semangat mereka di dalam perang melawan umat Islam. Oleh karena itu, Sultan Mudafar kemudian mencari cara bagaimana kemudian membangkitkan. Nanti yang mereka berteman. Kemudian umat Islam atau Sultan Mudafar ini mencari cara bagaimana kemudian agar umat Islam juga tumbuh kecintaannya kepada baginda Nabi, sehingga dengan tumbuhnya cinta pada Nabi ini kemudian menumbuhkan semangat mereka untuk berjihad berperang. Sebagaimana umat Kristiani ketika dibacakan tentang sejarah Kristiani, sejarah Yesus, mereka kemudian tumbuh cintanya kepada Nabi mereka, kemudian mereka perang itu menjadi semangat. Nah, Sultan Mudafar kemudian mengadakan sayembara. Sayembaranya adalah penulisan karya puisi, karya seni kayak puisi. Jadi tradisi masyarakat Arab kita pahami bahwa mereka itu sangat tinggi di bidang sastra. Jadi kalau perang zaman dahulu itu ketika perang, wanitanya itu mereka berdiri di belakang, juga para penyairnya mereka membangkitkan dengan syair-syair yang mendatangkan semangat. Itu tradisi masyarakat Arab. Ya. Kalau di sini ya supporter, Pak. Nah, dulu supporternya perang itu ya para pujangga-pujangga itu. Maka kemudian sayembaranya adalah membuat sejarah Nabi dalam bahasa puisi. Nah, setelah diadakan lomba itu, kita juaranya sinten, Pak? Pemenangnya. Salahuddin itu panglimane, Pak, ya, lima perangnya. Nah, yang pemenangnya adalah yang sekarang kita kenal juga namanya adalah Berjanjian itu, Pak. Berjanjian itu nama orang, Syekh Al-Barjanji, namanya panjang. Terakhirnya adalah Al-Barjanji. Al-Barjanji itu nama kota. Kalau
Kalau ini Al-Magelangi, Al-Kebumeni, itu Al-Barzanji. Sekarang mungkin daerah Irak gitu Pak. Bahasanya indah, lengkap, berisi tentang sejarah Nabi. Nah, kemudian orang ilate Jawa, Al-Barzanji, za itu nggih. Jawa ini jadi berjanji, kemudian disingkat lagi menjadi berjanjen. Nah, itu awalnya seperti itu. Dulu kalau di sini, saya di kampus itu dulu ada juara puisitasi Al-Quran. Pemenangnya adalah MHN Najib. Judulnya adalah Lautan Jilbab. Nah, itu dulu pemenang di Yogyakarta, lomba puisisasi Al-Quran. Nah, karya Syekh Al-Barzanji ini kemudian dibacakan kepada pasukan Islam saat itu. Yang kemudian atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tumbuhlah semangat mereka, kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya mereka takut mati, mereka kemudian menjadi kepingin segera mati, bisa syahid, bisa ketemu dengan baginda Nabi. Nah, karena kemudian dampaknya luar biasa kepada pasukan Islam ini, kemudian oleh Raja Mudawat kemudian disebarluaskan kepada daerah-daerah Muslim untuk setiap tahun mengadakan peringatan Maulid Nabi. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Akhirnya Islam menang, kemudian Baitul Maqdis itu bisa dikuasai oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Ini sepintas kaitannya dengan sejarah kenapa kemudian Al-Barzanji meskipun tidak ada zaman Nabi sekarang sudah menjadi di seluruh daerah Muslim ada peringatan seperti itu. Kita bukan bicara masalah sunnah wajib atau Pak, tapi kita paham, oh sejarahnya ngoten niku. Pembacaan Al-Barzanji ini adalah hanya metode kita untuk bagaimana mencintai Nabi kita. Peringatan Maulid Nabi itu yang paling penting adalah tujuannya, yaitu untuk membangkitkan cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau namanya metode itu bisa beda, Pak. Yang penting tujuannya adalah sama. Bukan terkait dengan Muhammadiyah atau bukan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah tidak berjanji, bukan begitu, Pak. Buktinya apa? Ini konten Istiqlal tidak pakai berjanji, tapi mengadakan Maulid Nabi. Apa wong Istiqlal itu Muhammadiyah sedanten? Pak mboten, Pak. Nah, jadi bukan katanya dengan perjanjian dan tidak perjanjian itu adalah Muhammadiyah atau tidak, atau yang tidak perjanjian itu tidak memperingati Maulid Nabi, bukan itu. Jadi peringatan Maulid Nabi banyak caranya, banyak metodenya. Yang penting adalah tujuannya sama, adalah untuk membangkitkan cinta kita kepada Nabi. Jadi kalau ditanya, sejarah yang ngoten niku toh. Jadi termasuk sampai ke kenapa kok sampai ke Indonesia? Indonesia saat itu adalah di bawah kesultanan Islam. Ada di Aceh, ada di Minangkabau, di Siam itu kenapa? Samudra Pasai, Pak ya. Sehingga itu juga sampai ke daerah-daerah Muslim. Karya Syekh Al-Barzanji itu karya puisi yang sangat luar biasa tinggi. Orang Arab dibacakan semangatnya muncul, Pak, karena tahu artinya. Kita dibacakan peng 10, tapi orang ngerti artinya ya. Ya. Jadi itu ya semangat kita. Yang penting muncul tambah cinta kita. Nah,
bagaimana bentuk kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Nah, ini yang kita akan bahas berikutnya. Kita diperintahkan, perintah kita untuk mencintai Nabi ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah membimbing kita langsung. Kita mencintai Allah, kita mencintai Nabi, tapi juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dibalik. Cintai Allah itu juga harus mencintai kepada Nabi. Dan diarahkan bagaimana cara kita untuk mencintai baginda Nabi. Tidak sekali lagi metode. Yang kita lakukan adalah metode. Metode boleh berbeda, yang tujuannya sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akan membacakan surat ketiga ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu itu mencintai Allah. Katakanlah jika kamu itu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka ikutilah aku, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diampuni dosa-dosa kita. Jadi cinta kita kepada Nabi harus dibangun dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya bagaimana? Fattabi'uni, katanya. Kita disuruh mengikuti Nabi. Jadi kalau kita mau dikatakan cinta kepada Nabi, tapi nggak pernah mau mengikuti perintah-perintah Nabi, maka tidak termasuk orang-orang yang mencintai Nabi. Kalau kita mau memperingati setiap tahun, bahkan memperingati setahun ping telu, Pak, tapi kok tidak mengikuti perintah Nabi, maka tidak dikatakan mencintai. Perayaan begadang, malam Maulid Nabi begadang, boleh enggak? Monggo silahkan begadangnya, tapi dengan malamnya diikuti dengan sholat air. Kalau kita menumbuhkan semangat cinta kita pada Nabi, Nabi memerintahkan kita untuk sholat air. Kemudian lelehannya boleh sampai malam, boleh sholat air ditambah subuhnya, jangan sampai telat. Pengajian Maulid Nabi mulai jam 12 malam. Ya ini terkenal sih, Pak. Asalnya macam-macam, sambutan macam-macam. Acara inti pengajiannya jam 12. Rampungnya jam 1. Terutama panitia nih, saya beres-beres, Pak. Esok-esok hari subuhane. Itu bedanya. Zaman dulu dibacakan Maulid Nabi, mereka semangat, perang jadi menang. Kita kadang katanya memperingati Maulid Nabi, malah perintah Nabi harus kita ikuti, kadang diabaikan. Mulut kita mengatakan cinta, tetapi kata Nabi, kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita harus mengikuti perintah Nabi. Bukan tambah semangat ibadah kita, malah jadi tambah dolim. Jadi harus kita konsekuen di dalam cinta kita kepada Nabi. Di sini bahasa yang harus kita perhatikan bahwa cara kita ini mencintai Nabi itu bahasanya ittiba. Ittiba itu maknanya apa? Ittiba itu kalau secara bahasa dari kata tabi'u yang berarti adalah mengikuti. Kalau ittiba itu secara bahasa artinya adalah mengikuti. Tapi secara istilahnya nanti ada namanya
dibedakan antara ittiba dan taklid. Sama artinya adalah mengikuti. Tetapi yang dinaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu bahasa yang dipakai, bahasa Arab itu yang dipakai adalah ittiba. Jadi mesti ada bedanya. Kenapa sama-sama artinya mengikuti, kenapa Nabi memakainya pakai kata-kata ittiba, bukan taklid, Bang ya. Ternyata ada bedanya. Ittiba itu berarti menerima perkataan, pendapat seseorang mujtahid dengan mengetahui dalil dan metode yang digunakan seorang mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil tersebut. Ringkasnya ngeten Pak, ittiba itu kita mengikuti suatu perintah Nabi, baik itu melalui jalur mujtahid, jalur ulama, tetapi kita mengetahui dasarnya, dalilnya, Pak. Ini namanya ittiba. Kita mengikuti perintah Nabi, kita tahu dasarnya. Itu namanya adalah ittiba. Sedangkan taklid itu kita nggak peduli. Mbah itu ana dalile, mbah ora lah, saya takon lah. Yang penting aku melu. Maka ada istilahnya taklid buta. Tidak ada ittiba buta, Pak. Adanya taklid buta. Artinya wis ora takon dalile. Wis pokoke mbok bener mbok salah, wis pokoke aku percaya kayak gitu. Taklid ini bahayanya, ini di generasi-generasi terdahulu, umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim di Al-Quran ada disebutkan seperti ini, Pak. Jangan sampai kita ini seperti umat yang taklid tadi itu, umat Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ibrahim, rajanya siapa, Pak? Namrud, ya. Ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan umatnya Nabi Namrud, Raja Namrud. Jadi umatnya Nabi Raja Namrud, beliau menyampaikan gini, kenapa Anda ini menyembah berhala? Di Qur'annya nanti seperti itu. Bukankah berhala ini tidak mendatangkan kemanfaatan dan juga tidak bisa mendatangkan kemudaratan bagi kamu? Itu dialognya Nabi Ibrahim dengan pengikutnya Namrud, Pak. Jadi langsung pada masyarakat demikian dialog. Dan uniknya mereka menjawab ini betul. Jadi mereka mengetahui mereka menyembah berhala. Ketika diajak omong-omongan, mbok kono ngerti nih berhala itu tidak mendatangkan manfaat maupun mendatangkan mudarat. Iya, aku ngerti. Kenapa Anda tetap menyembah itu? Nah, itu kan mereka menjawab, iki wis ket biyen. Nah, saya sudah mendapati mbah-mbah saya, nenek moyang saya melakukan seperti ini. Itu yang dikatakan taklid buta, kok orang urusan lah. Kayak ngomong apa, dari apa, ket biyen wis kaya. Ini bahayanya taklid. Maka Islam mengajarkan kita itu ittiba, mengikuti dengan dasar, dengan dalil. Termasuk kita beribadah, syaratnya ibadah, kemarin ya pun saya sampaikan, kita beribadah pada Allah itu syaratnya 3, 4 ya, lillah, billah, madotilah. Ya, saya sampaikan ya. Lillah itu niat kita karena Allah. Bila tujuan kita cara mencapainya dengan baik. Madotilah, perbuatan itu perbuatan yang baik diridhoi. Jadi perbuatannya baik, cara mencapainya dengan baik, niatnya juga baik karena Allah itu syarat ibadah. 3. Yang keempat adalah ada dasarnya, ada perintahnya.
Jadi tidak hanya baik saja, ada perintahnya atau enggak. Sholat subuh ping 4. Loro karo 4 apik pundi, Pak? Dalam perspektif ibadah niki, maka baik itu ada perintahnya atau tidak. Karena perintahnya 4, perintahnya 2 ya berarti baik yang 2, benar yang 2. Tapi kalau pertanyaannya 2 dan 4 itu banyak mana? Ya banyak 4. Jadi ibadah kita seperti itu. Sehingga dalam beribadah kita harus ada ittiba, ada contoh dari Rasulullah SAW. Dalam ayat yang lain kaitannya dengan ittiba ini, bagaimana kita ini untuk berittiba kepada Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Nabi ini. Jadi ada ujiannya. Kita dikatakan ittiba kepada Nabi kalau kita bisa melaksanakan 4 perintah Nabi ini. Minimal 4, ini banyak lagi yang lainnya. Tapi dalam Al-Quran sebutkan kalau kita bisa mengikuti yang 4 ini, maka kita dikatakan orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dalam ittiba kepada Nabi, sehingga kita akan mendapatkan derajat orang yang mencintai Nabi. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyya ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang senantiasa ittiba. Bahasanya jelas ya. Yaitu orang-orang yang senantiasa ittiba mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Nabi kita ini Rasulullah Muhammad SAW itu Nabi yang ummi. Artinya apa, Pak? Tidak bisa membaca dan menulis. Nah, jenengan sekarang dikatakan Nabi kita Nabi yang ummi, jenengan masih yakin bukan, Pak? Yakin, karena itu bahasa ummi itu langsung dinaskan di dalam Al-Quran. Kita nggak usah berkecil hati, Nabi ini kok ummi. Karena justru Nabi yang ummi ini sekarang orang-orang Barat pun, orang-orang yang modern itu pun mengakui kehebatan Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Mereka yakin bahwa Al-Quran itu bukan bikinan Nabi. Buktinya apa? Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana mungkin Nabi akan menulis kitab yang begini hebatnya? Itu orang-orang modern mengakui kehebatan Nabi. Maka di antara 50 orang terhebat di dunia, Nabi Muhammad nomor 1. Yang meranking bukan umat Islam. Karena ummi, mereka kemudian meyakini ini bukan bikinan Nabi. Karena di situ berisi sejarah, di antaranya sejarah umat-umat terdahulu. Bagaimana mungkin Nabi ini mengetahui sejarah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, padahal Nabi tidak pernah bisa membaca perpustakaan yang ada saat itu. Berarti yang memberitahu sejarah itu langsung dari Allah SWT. Oke, ini Nabi kita tambah cinta. Oh, Nabi kita ummi bukan berarti bodoh. Ummi bukan berarti bodoh. Nabi itu seorang yang cerdas. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi kita itu sebetulnya sudah tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Mengapa orang Yahudi itu, orang Yahudi Nasrani tidak mau mengakui keislaman Nabi? Kenapa orang-orang Yahudi itu tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW? Padahal di sini ditulis bahwa sudah tercatat di dalam kitab Taurat maupun Injil. Bukan karena mereka tidak mengakui Nabi, tapi karena kesombongan kaum Yahudi.
setelah ketemu dengan Nabi dikatakan bahwa mereka itu di dalam kitab Taurat maupun Injil itu definisi Nabi, ciri-ciri Nabi itu mereka itu sangat mengenal, dikatakan seperti mereka itu mengenal kepada anaknya, anak kandungnya sendiri. Saking apalnya Pak tanda-tandanya. Tapi begitu orang Yahudi ketemu dengan Nabi, mereka kecewa berat Pak. Kenapa nabi-nabi sebelumnya itu dari Bani Israel? Kenapa penutup khotamul anbiya itu bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Arab, orang Arab. Sehingga muncul kesombongan mereka. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena sombong dan takabur. Pada sombong takabur itu sifatnya senang Pak. Sifatnya iblis, setan. Kalau dulu pertama kali mereka itu kafir kepada Allah karena mereka itu merasa lebih baik dari Nabi Adam, oleh Yahudi mereka itu ingkar, tidak mau mengakui keislaman karena mereka itu merasa lebih baik dari bangsa Arab. Apa perintah Nabi itu? Perintah Allah yang termasuk dalam Al-Quran ini, kita dikatakan cinta kepada Nabi dengan mengikuti Nabi. Kalau kita mengikuti, yang pertama adalah ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Orang dikatakan mencintai Nabi dengan mengikuti Nabi. Kalau kita ini senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa ya'muruna bil ma'ruf, ajak kepada kebaikan dan kita siap untuk mencegah kepada kemungkaran. Siap ma'ruf nahi munkar, Pak. Apa cinta Nabi itu pertama misalnya kita siap amal ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf niku napa? Suatu perilaku kebiasaan yang baik, namanya ma'ruf urf. Maka Imam Syafi'i itu menjadikan salah satunya adalah kebiasaan Ahlul Makkah dan Madinah sebagai rujukan hukum. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Mekah dan Madinah, kebiasaan mereka itu jadikan sebagai rujukan hukum, namanya urf. Nah, ma'ruf itu adalah adat kebiasaan yang baik, itu kemudian kita ajarkan, kita lestarikan, kita tularkan. Adat yang baik di zaman Nabi, ketika ada Nabi, itu bisa berubah menjadi syariat. Ini bedanya Pak. Nanti ada huruf itu menjadi syariat dan huruf ya tetap menjadi kebiasaan yang baik. Gotong royong, nih Pak. Gotong royong itu kebiasaan ma'ruf kita. Orang Indonesia itu ada namanya gotong royong. Di Caining Arab yang enggak ada gotong royong, adanya adalah tawanu alal birri wat taqwa. Di sini namanya gotong royong, tolong menolong kita, tapi gotong royong dan tolong menolong kan ada bedanya. Di sini gotong royong itu baik, sifat sosial. Tetapi gotong royong tidak akan bisa menduduki makom menjadi syariat. Itu hukumnya sunnah. Angger dino minggu kerja bakti resik-resik dalam hukumnya sunnah. Tidak bisa. Meskipun itu baik. Kenapa? Karena Nabi kita sudah tidak ada. Syariat sudah selesai ketika Nabi wafat, maka syariat sudah selesai.
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Selesai Pak ya. Sudah lengkap syariat Islam itu di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ketika di zaman Nabi itu huruf adat itu bisa menjadi syariat karena ada perintah langsung dari Nabi. Contohnya apa Pak? Dulu jilbab nih Pak. Jilbab itu dulu awalnya adat kebiasaan orang Arab. Kemudian awal perintah langsung maka bagi wanita untuk menjulurkan jilbabnya sampai ke dada. Dulu berarti jilbab zaman dulu hanya menutupi kepala dan wajah. Maka disempurnakan oleh Islam, tutuplah jilbabmu sampai ke dada. Sehingga syariat Islam menyempurnakan tradisi jilbab yang ada di masyarakat Arab saat itu bisa menjadi adat, bisa menjadi syariat karena Rasul masih ada dan firman masih. Kemudian syariat haji, sa'i itu juga dulu menjadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Sa'i ya Pak, tawaf dan sa'i, terutama adalah sa'inya. Maka sahabat dulu Pak mau sa'i pada ragu-ragu. Ini aku podo karo wong-wong jahiliyah. Maka turunlah min sa'ilillah. Sa' itu termasuk dari syiar agama. Awal sapa sing gelem ya lakukan kan teman-teman. Dulu seperti itu. Itu adat bisa menjadi syariat. Tapi sekarang sebagus apapun adat, kebiasaan, hal yang baik itu tidak akan bisa berubah menjadi syariat. Tidak boleh dihukumi sunnah apalagi wajib. Itu yang dikatakan bid'ah. Gotong royong adanya di Indonesia diomong gotong royong itu sunnah. Sunnah itu berarti Nabi dia nyontoni tanpa. Tapi kalau huruf itu bisa ada zaman Nabi nyontoni, sekarang bisa juga huruf itu hanya ada di zaman sekarang. Dan bedanya amal makruf berarti amal kebaikan. Kalau kita beramal kebajikan dicontoh oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mencontoh. Nah, mungkar itu kebalikannya, sesuatu yang jelek. Kita mencegah kemudorotan sesuatu yang jelek. Siap mboten abot Pak. Wong kita itu untuk mencegah kejelekan kita sendiri aja tidak kuat, apalagi kejelekan orang lain. Oh saniki wani ngomong ibarat wis nglakoni. Contoh merokok nggih Pak. Merokok niku kesehatan dokter kabeh mengatakan antara manfaat dan mudarat oke. Manfaatnya ada tapi lebih banyak mudaratnya. Padahal usul fikih kita kalau ada kita itu harus mendahulukan mencegah kerusakan daripada mengambil manfaat, apalagi kok manfaatnya luwih sithik. Kuwi isih abot nggih Pak. Kula mboten nanu sing rokok padha mandeg mboten. Tapi kula nglakoni. Ternyata padha wae ngerokok ya tetep ora iso lemu. Biyen ngerokok ya ora lemu, saiki ora ngerokok ya ora lemu, Pak. Biyen ya ora sugih, saiki ya ora sugih. Masalah kita sendiri aja. Berat, apalagi kok kita mencegah orang lain untuk berbuat dosa. Maka yang pertama itu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Itu salah intibat. Ya minimal kita di keluarga, ya. Jangan sampai di keluarga itu terjadi kejelekan yang berkembang dan kebaikan yang
berkurang minimal keluarga kita. Oke. Kalau ini keluarga kita sudah bisa kita saling beramal ma'ruf nahi munkar, kita merembet ke orang lain. Ya kalau ada yang minimal ngaji kan baik, ayo kodok ke pengajian yang minimal atau minggu. Dan amal ma'ruf nahi munkar ini tidak berkaitan dengan hasil. Perintahnya hanya amal ma'ruf nahi munkar, bukan kudu berhasil amal ma'ruf dan berhasil nahi munkar. Penting aja ini nahi munkar mencegah wala sukunya dumai gitu Pak. Bedane ngoten niku. Nek amal ma'ruf aja ora gelem ya wis. Tapi nahi munkar kita mencegah kon ora gelem tambahe su dumai. Dumai sing mending kadang dicontos barang ya Pak. Namanya dulu ketika dibacakan perjanjian, mereka siap adu jotos Pak. Pasukan perang pada semangat. Karena apa? Amal ma'ruf kepengen amal ma'ruf nahi munkar, perang. Jihad ketemu dengan Nabi. Semangatnya luar biasa. Yang kedua, yang lain. Wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is. Nabi memerintahkan kalau dikatakan ittiba pada Nabi, kita harus siap untuk Nabi itu menghalalkan bagi kamu yang baik-baik dan mengharamkan bagi kamu yang khaba'is, yang jelek-jelek, yang menjijikan. Maksudnya apa? Kalau kita mau ittiba Nabi, kalau yang halal ya udah kita berhenti katakan itu halal. Kalau yang haram jangan coba-coba. Ngerti nih Pak mosok sih. Nah, bahasa kita kan benar. Mosok sih kowe ra entuk. Pertama yang diharamkan itu. Kita harus yakin bahwa yang dihalalkan itu pasti baik. Yakin ya Bu? Yang dihalalkan pasti baik. Pertama Bu, nikah 4 orang laki-laki niku halal apa haram Bu? Oke. Halal apa haram Bu? Nggih Bu. Kita harus yakin bahwa yang dihalalkan awal itu pasti baik. Persoalan langkai dulu mayat itu persoalan berkali Bu. Tapi kita harus yakin dulu boleh halal itu. Dan yang diharamkan itu pasti jelek. Yang diharamkan nggak banyak, ada mayat, ada dam, lamafi dan sebagainya, Pak. Tidak banyak. Jangan coba-coba. Kemudian yang ketiga, bayadu anhum israhum lalati kana alaihim, penting juga ini. Syariat Islam ajaran Nabi itu telah membuang yadau anhum israhum, membuang beban-beban bagi mereka, wal aqlalati kana alaihim, dan juga belenggu. Maksudnya bagaimana? Syariat Islam yang dibawa Nabi itu sudah membebaskan kita dari beban. Syariat zaman dulu itu berat Pak. Contoh di dalam Injil itu, syariat Injil itu dan syariat Taurat zaman Nabi Musa ya Pak. Itu kalau orang mau tobat itu mengakui kesalahan kemudian bunuh diri. Itu baru dikatakan tobat. Apa betul Pak? Dengan tobat ya Allah, aku mengakui aku ingin nyolong lo tobat. Yuk tobat diampuni kalau kita abot Pak nggih. Maka Islam datangkan siapa yang melakukan kesalahan cukup kita beristighfar dan kemudian tidak mengulangi lagi. Apa namanya mboten Pak? Pandeng banget ya. Kowe padang dhewe ora gelem ya Pak. Nggih, niku beban. Dan juga telah melepaskan belenggu-belenggu.
Belenggu-belenggu apa kita disuruh hanya mengikuti ittiba Nabi, mengikuti perintah Nabi dan perintah dalam Al-Quran sudah cukup. Karena dulu umat terdahulu itu mereka para robi-robi Yahudi dan juga para penitapnya Nasrani itu mereka itu membuat aturan-aturan, peraturan gereja, peraturan kalau Yahudi apa Pak? Masjidnya Yahudi apa? Nah, oke. Jadi sinagog ya. Nah, sinagog. Ya, mereka membuat peraturan-peraturan yang seakan-akan peraturan itu berasal dari nabi mereka. Dan kadang itu lebih ditaati dari perintah nabi-nabi mereka, kitab-kitab mereka. Sehingga dikatakan belenggu, menjadi belenggu, Pak. Maka Islam mengatakan belenggu itu peraturan-peraturan yang bukan dari nabi dan dari Rasul dan dari Allah itu tinggalkan, cukup hanya ikutilah perintah Allah dan Rasul sudah cukup, dilaksanakan semuanya itu dilaksanakan, insya Allah kita akan selamat di dini wa dunia wal nggak usah ditambah-tambah, terutama kalian dengan ibadah-ibadah mahdoh kita. Wah, tambah subuh ping papat ora sama. Karena sudah cukup dua itu, tempat ya gambarannya ngoten niku. Nah, kalau kita bisa melaksanakan semua itu, yang terakhir adalah wa azaruhu wa nasaruhu wa tabi'un allati anzala alayhi, adalah kita senantiasa menghormati, memuliakan Nabi, menolong Nabi. Caranya bagaimana? Mengikuti nurul ladzi unzila ma'ahu, senantiasa mengikuti cahaya yang diungkap sama, yaitu mengikuti Al-Quran. Jadi salah satu kita itu menghormati dan memuliakan Nabi itu kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu sudah cukup dikatakan kita ittiba dan mencintai Nabi. Kalau kita bisa merasakan 4 tadi itu, kita dikatakan orang yang ittiba Nabi. Sehingga kita mendapatkan derajat orang-orang yang mencintai Nabi. Insya Allah akan menjadi orang yang muflihun, sukses, bahagia di dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan yang ini bermanfaat pada semuanya. Dan sekali lagi, inilah salah satu metode kita bagaimana kita mencintai Nabi dengan kita senantiasa mengkaji. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui 4 cara kita untuk mencintai Nabi ini menambahkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan menambah semangat kita di dalam kita berislam dan beribadah di dalam Islam ini dan beribadah di Islam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.